Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Repa Sawipatulisni, NPM 19219191072 dari Pendidikan Jasmani kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kurikulum 2013 dari mata kuliah Telaah Kurikulum Pendidikan Jasmani yang didosen pengampui oleh Bapak Devri Mulyana MPD. Nah, yang pertama saya akan memaparkan materi mengenai hakikat kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi pengembangan di masa depan. Lalu ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa supaya mampu lebih baik dalam melaksanakan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang telah dia dapat dari gurunya atau dari pendidik. Nah, melalui pendekatan itu diharapkan siswa memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik dari sebelumnya. Lalu mereka juga akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya atau di zaman yang akan datang, serta memasuki masa depan yang lebih baik. Nah, untuk penyusunan kurikulum 2013 itu menitik beratkan pada penyederhanaan tematik integratif mengacu pada kurikulum 2006, di mana ada beberapa permasalahan. Ya, salah satunya akan saya sebutkan, yaitu konten kurikulum masih terlalu padat. Ini ditunjukkan dengan banyaknya pembelajaran dan materi dan keluasan dan tingkat kesulitan melampaui tingkat perkembangan usia anak. Lalu belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntunan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Nah, yang materi kedua ada landasan kurikulum 2013. Kalau landasan kurikulum 2013 itu dikembangkan berdasarkan beberapa landasan. Yang pertama adalah landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk mengembangkan kurikulum. Landasan tersebut mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua ada landasan filosofis. Nah, adalah landasan yang mengarah kurikulum kepada manusia yang dihasilkan kurikulum, yaitu untuk mengembangkan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang oleh bangsa yang dikembangkan dari warisan nilai prestasi bangsa di masa lalu serta kemudian diwariskan kepada manusia di masa yang akan datang. Nah, kalau selanjutnya ada landasan empirik. Nah, kalau landasan empirik itu memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Jadi berdasarkan dari segi geografis,
suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah yang lain. Jadi sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa masih tetap ada. Maka kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dengan masyarakatnya. Nah, kalau selanjutnya ada landasan teoritik. Kalau landasan teoritik itu memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Jadi, landasan teoritik itu dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar based education, dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Standar bukan kurikulum, dan kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Jadi supaya mereka itu bisa lebih baik. Nah, kalau materi ketiga ada prinsip kurikulum, yaitu kurikulum 2013. Salah satu pengertian dari pembelajaran yaitu adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Untuk mencapai indikatornya, yang pertama yaitu perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk kompetensi dasar atau KD pada kompetensi inti atau KI. Dan yang kedua ada perilaku yang dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan KD dan pada KI. Dan kedua-keduanya itu mencapai acuan penilaian mata pelajaran. Nah, lalu prinsipnya itu sebagai berikut. Yang pertama ada peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Jadi mereka itu dikasih oleh guru itu untuk mencari tahu sendiri, seperti mulai dari buku ataupun dari materi yang guru sudah jelaskan sebelumnya. Nah, kalau yang kedua ada peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar, yaitu kan sumber belajar itu tidak hanya satu atau dari buku pelajaran saja, tetapi bisa dari Google atau internet, lalu dari referensi buku-buku yang lain selain buku yang diberikan oleh guru atau materi yang diberikan oleh pengajar. Nah, yang selanjutnya ada proses pembelajaran mengutamakan pendekatan ilmiah. Lalu pembelajaran berbasis kompetensi serta pembelajaran terpadu. Nah, mungkin dari pembelajaran itu peserta didik bisa lebih mencakup beberapa prinsip kurikulum. Nah, kalau yang selanjutnya atau materi keempat ada standar struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulumnya itu menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran. Posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum didistribusikan konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahunan, bahan belajar untuk mata pelajaran dan bahan belajar untuk per minggu untuk setiap siswanya. Struktur kurikulum adalah merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Nah, jadi yang pertama ada struktur kurikulum SD atau MI. Kalau dari SD atau MI itu, jadi per minggunya itu masing-masing, kalau untuk jamnya belajarnya itu hanya 35 menit per pelajaran. Sedangkan untuk SMP atau MTS itu
40 menit per minggunya. Lalu yang ketiga ada struktur kurikulum pendidikan menengah SMA, MA, SMK maupun MAK. Nah, kalau untuk kurikulum tersebut dibagi dulu menjadi 2 kelompok. Ada kelompok mata pelajaran wajib yang harus diikuti oleh semua siswa, dan ada juga pembelajaran minat. Jadi hanya beberapa siswa yang minat terhadap bakat, minat, serta kemampuannya. Jadi tidak semua siswa itu mengambil mata pelajaran tersebut. Nah, untuk mata pelajaran wajib itu 20 jam per minggu, sedangkan untuk pembelajaran minat kelas 10 itu 18 jam, dan untuk kelas 11 dan kelas 12 itu 20 jam per minggu. Jadi dalam waktunya itu antara peminatan dan wajib itu berbeda. Nah, selanjutnya materi terakhir yaitu ada Badan Standar Nasional atau BNSP. Nah, BNSP adalah lembaga mandiri, profesional, dan independen yang mengembangkan misi atau mengembangkan pemantauan pelaksanaan dan pengevaluasian pelaksanaan standar nasional pendidikan. Jadi tugas dan wewenangnya itu yang pertama ada mengembangkan standar nasional pendidikan. Yang kedua adalah menyelenggarakan ujian nasional. Jadi seluruh ujian nasional yang ada di SD, SMP, SMA atau MK, SMK, MA, MTS, MI itu diadakannya oleh BSNP. Nah, yang selanjutnya ada memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam peminjaman dan pengendalian mutu pendidikan. Yang selanjutnya ada merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi standar kelulusannya itu seperti apa? Itu ditetapkan oleh BSNP. Yang selanjutnya ada penilaian kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan keagrifikan buku teks pelajaran. Nah, kalau BNSP didukung dan berkoordinasi dengan Kemendikbud dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama, dan dinas yang menangani pendidikan di provinsi, kabupaten maupun kota. Yang pertama ada standar pendidikan nasional. Nah, standar pendidikan nasional juga terdiri dari standar pendidikan lainnya. Yang pertama ada standar kompetensi kelulusan. Nah, standar kompetensi kelulusan itu satuan pendidikan dasar dan menengah itu digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Jadi yang kedua ada standar isi. Standar isi itu mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi minimal SD dan SMP itu pastilah berbeda. Yang ketiga ada standar proses. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk partisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreatif dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, yang keempat ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi tersebut dimaksudkan yaitu tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah, sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, yang selanjutnya atau kelima ada standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana di sini
yaitu yang wajib dimiliki sarana yang meliputi yaitu perabot. Yang selanjutnya ada peralatan pendidikan. Peralatan pendidikan kalau di dalam olahraga itu seperti bola, terus buku pelajaran atau alat-alat yang digunakan saat berolahraga. Lalu ada media pendidikan. Media pendidikannya itu bisa dari alat olahraga yaitu seperti dalam bola maupun LKS atau bahan pelajaran lain. Lalu buku dan sumber belajar, yaitu sudah pasti termasuk ke dalam sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh tiap sekolah. Lalu bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, dan ruangan yang lainnya. Jadi suatu ruangan itu tidak bisa di satu ruangan kan atau di satu tempat kan. Jadi harus dibedakan mana ruangan belajar, ruangan guru, dan ruangan lainnya. Nah, untuk yang poin 6 ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan ini terdiri dari 3, yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan yang ketiga ada standar pengelolaan oleh pemerintah. Nah, kalau poin ke-7 itu ada standar pembiayaan pendidikan. Nah, yang dimaksud standar biaya pendidikan itu terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, biaya personal. Kalau biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksudkan itu adalah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap, serta sedangkan biaya personal yaitu dimaksudkan untuk biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran serta teraturnya pembelajaran. Nah, contohnya itu seperti kalau siswa mengikuti pembelajaran berenang gitu kan, kalau misalnya pembelajaran renang itu harus dilakukan di kolam renang. Jadi siswa itu harus mengeluarkan biaya supaya bisa masuk ke kolam renang dan pembelajarannya itu bisa berlangsung secara atau berlangsung dengan apa yang seharusnya gitu. Nah, kalau biaya operasi satuan itu meliputi beberapa gitu, ada gaji pendidik, bahan atau peralatan pendidik, serta biaya operasi pendidik. Jadi itu teh termasuknya kepada operasional si gurunya, bukan kepada siswanya. Nah, kalau yang terakhir ada standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan itu untuk pendidikan dasar atau SD dan menengah atau SMP itu terdiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik, yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik dan penilaian hasil oleh pemerintah. Jadi ada 2. Sedangkan untuk SMA atau SMK atau pendidikan tinggi itu penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik tinggi, dan penilaian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi dan tujuan standarnya itu standar nasional berfungsi sebagai dasar dan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional. Jadi, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Nah, standar nasional juga disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntunan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Mungkin itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan untuk materi perkuliahan telah kurikulum sekarang. Jadi mohon maaf bila misalnya ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan atau paparkan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.